Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Perkenalkan ya, nama saya Pak Muhammad Zuhri Hudaya. Kebetulan saya tinggal di Jalan Nitian Gang Pandu nomor 1, Kota Yogyakarta. Ya, ini hal-hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan usaha ya, karena memang diminta oleh teman-teman dari Yatim Mandiri gitu kan, untuk menyampaikan tentang usaha. Sebenarnya kalau bab usaha udah lama ya. Nah, tapi sekarang tinggal beberapa usaha yang masih masih ada, yaitu perusahaan konsultan, kemudian kafe, kemudian rumah makan, kemudian satu perusahaan tentang digital marketing. Ada lagi sih sebenarnya terkait juga dengan perusahaan personal branding. Nah, ini beberapa usaha yang bisa selama ini kami rintis, kami usahakan. Saya ini aslinya itu kan, aslinya itu saya sering dikenal dan sering menyebut diri saya ini ya politisi. Cuma selama sebelum terjun di dunia politik, memang saya udah lama ya merintis banyak usaha silih berganti. Jadi tahun 95 sampai tahun 99 2000 gitu kan, ya punya usaha rental mobil, kemudian juga antar jemput anak sekolah, kemudian pada waktu itu pula juga usaha mebel. Kebetulan pada waktu itu tumbuhnya sekolah-sekolah swasta dan banyak di DIY ini yang memakai produk kami, yaitu mebel untuk meja, kursi, bahkan juga untuk asrama, tempat tidur dan lain sebagainya. Kemudian biasa setiap momentum Idul Kurban kami juga jual beli kambing. Nah, dalam perjalanannya mulai tahun-tahun 2000 kami merintis beberapa perusahaan yang memang sudah sesuai dengan bareng-bareng dengan teman-teman dalam bentuk PT, dalam bentuk CV gitu kan. Nah, ini ya memang sejak dulu kita ini memang ya harus usaha gitu kan, karena kita meyakini bahwasannya 9 dari 10 pintu rezeki itu kan didapatkan dari dunia usaha. Nah, ini yang mendorong sebenarnya 9 dari 10 pintu rezeki itu kita dapatkan dari usaha. Nah, polemik apakah itu sebuah hadis, tapi menurut saya memang betul-betul itu nyata lah dalam dunia yang kami geluti. Jadi kalau kita memulai usaha, pertama kali yang saya bangun itu mindset ya. Mindset bahwasannya namanya usaha ini ya harus dimulai dengan kerja keras, ya kan? Kerja cerdas, kerja ikhlas. Dan yang paling penting itu adalah endurance atau harus punya daya tahan. Nah, selama ini kadangkala kita mau usaha itu pertama harus berpikir, oh ini harus berhasil. Itu ya, mindset itu harus dibangun. Tetapi keberhasilan itu kapan? Nah, itu kadangkala kita ini sebelum sampai di titik berhasil itu sudah pada loyo di tengah jalan. Nah, saya selama ini saya bangun ya bagaimana kita ini usaha harus punya daya tahan, ya, harus punya mentalitas untuk bertahan, harus punya mentalitas untuk bertarung. Bertarung di mana? Di dunia usaha. Kenapa orang-orang lain bisa gitu kan, mampu membangun perusahaan-perusahaan yang baik, mungkin mulai dari lokal, kemudian regional, nasional, bahkan multinasional
bisa, kenapa kita tidak bisa gitu kan. Minimal kita harus meyakini bahwasannya apa yang kita usahakan ini memberikan dampak yang luar biasa. Ya minimal kepada orang-orang yang bergabung dengan kita, karyawan-karyawan yang berada di perusahaan-perusahaan kita. Nah ini yang harus mulai ditumbuhkan juga. Nah sehingga semangat endurance kemudian daya tahan ini karena melihat bagaimana kita ini sudah menjadi punya tanggung jawab terhadap orang-orang yang bergabung dengan kita, ya karyawan-karyawan kita itu. Kalau kita tidak punya daya tahan, ya atau daya tahannya lemah, kasihan kan. Nah ini salah satu motivasi kita itu agar punya daya tahan, karena kita sudah melibatkan banyak orang, mau tidak mau kita harus berpikir. Nah bagaimana kreativitas, gagasan, ide terhadap pengembangan usaha itulah yang terus kita tumbuhkan. Jadi sebenarnya kalau perjalanan hidup ya persislah kayak roda berputar, kadangkala di atas, kadangkala di bawah gitu kan. Nah, kalau sekiranya dikatakan pernah enggak berada di dalam betul-betul di bawah gitu ya. Mungkin memang di antara kita ini kan antara atas bawah itu boleh jadi ya beda-beda di antara setiap insan gitu kan. Nah, setiap manusia pasti mengalami kadangkala naik, kadangkala turun gitu kan. Kadangkala mungkin dipuja-puja, kadangkala dibully gitu kan, itu biasa. Nah, asalkan kita punya niat yang benar, niat yang ikhlas, kemudian apa yang menjadi cita-cita kita itu pada hakikatnya sebenarnya bukan untuk diri kita, tapi untuk banyak orang. Untuk kalau bahasa saya ya kita ini harus senantiasa berpikir dan memikirkan umatnya Kanjeng Nabi gitu kan. Nah itulah yang menjadikan motivasi kita, entah di puncak, entah di bawah, entah di tengah, itu senantiasa sama dalam menghadapi, dalam mensikapi. Kenapa? Ya toh ini juga kita gunakan, kita manfaatkan tidak hanya sekedar untuk diri kita sendiri, tapi ya untuk umat lah, untuk banyak orang lah. Sebenarnya gini, orang ya, satu hal yang mungkin bisa kami pesankan kepada generasi muda, terutama yang generasi muda atau orang-orang yang mungkin selama ini jatuh ya. Sebenarnya istilah orang tua kita ya, agar kita itu punya wawasan, punya semangat lagi, punya gambaran-gambaran, insight, masukan-masukan, pengetahuan. Yang pertama kali pesan saya itu, kalau bahasa anak mudanya itu kita diminta untuk dolan adoh ya, kopi ini tambah pahit gitu kan. Jadi yang dianggap kita ini belum apa-apa udah menyerah, berarti kue dolan murung adoh, kopi murung pahit gitu loh kan. Nah ini yang harus difahami. Kalau bahasa orang Jawa, banyak-banyaklah keluyuran, banyak-banyaklah silaturahim, banyak-banyaklah berkomunikasi dengan banyak orang. Untuk apa? Untuk mendengar, untuk minta nasihat, untuk bahkan mungkin minta didoakan. Jadi kalau misalnya dalam kondisi tadi ya, banyak yang nganggur, banyak yang susah cari pekerjaan, yang paling penting itu malah apa? Banyak silaturahim. Ya. Kalau ini kan hadisnya jelas, orang yang sering silaturahim itu akan nambah rezeki, memperpanjang umur gitu kan. Nah ini yang harus difahami. Nah kemudian ada satu pesan yang menarik juga, yang setiap kita sholat gitu kan, itu kita baca gitu kan. Ihdinas syiratal mustaqim syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Jadi di sini itu kita diminta apa gitu kan? Diminta untuk kita itu berdoa kepada Allah senantiasa jangan sampai kita ini tersesat gitu kan.
bagaimana kita tidak tersesat? Bagaimana kita ini mungkin orang bingung itu kan karena tersesat, gitu kan? Ya karena kita mengikuti orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, biar kita tahu orang-orang, ya ini kan bahasanya kan orang-orang mendapatkan nikmat, ya kita banyak keluyuran, mendatangi orang-orang yang sudah mendapatkan nikmat itu. Kan di dunia ini kan banyak orang yang mendapatkan kenikmatan dalam bidang ekonomi, kenikmatan dalam bidang sosial, kenikmatan dalam bidang agama, kenikmatan dalam bidang politik, kenikmatan dalam bidang pendidikan. Ini kan semua kenikmatan dan kita diminta untuk mengikuti. Nah, bagaimana kalau kita itu hanya diam saja, padahal perintahnya kita suruh mengikuti? Nah, makanya kita diminta untuk datangi, gitu kan? Kita ikuti, gitu loh kan? Nah, mengikuti itu ya semua aspek, gitu kan? Nah, saya kira pesannya itu ya banyak-banyaklah keluyuran, banyak-banyaklah bersilaturahim, banyak-banyaklah mendengar, mendapatkan insight dari orang-orang yang sudah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari berbagai macam bidang. Nah, saya kira itu yang menjadikan kita akan senantiasa termotivasi dan mendapatkan sesuatu yang terbaik untuk diri kita.